Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Direktur Tindak Pidana Narkoba, Bapak Brigjen Krisno Siregar. Yang kami hormati Pak Kombes Marolo Manik, Kasubdit Fatwa K9. Kemudian Pak Wadir, Tipikor, Pimpinan Narkoba, dan sahabat kami dari LSM TMDM. Hari ini kita kembali melaksanakan preskon pengungkapan kasus yang telah dilakukan kerjasama dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan periode kurang lebih 1 bulan yang dilaksanakan dari bulan lalu September sampai dengan Oktober. Pengungkapan narkoba yang telah dilakukan ini merupakan wujud amanah yang diemban oleh Polri sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, di mana tugas pokok Polri adalah melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat, memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum. Pengungkapan kasus narkoba ini merupakan hal yang secara langsung merupakan wujud perlindungan bagi masyarakat dari bahayanya ancaman narkoba, bahaya dari aspek sosial, bahaya dari aspek budaya, bahaya dari aspek ekonomi, tentu bahaya juga terhadap aspek keamanan. Inilah merupakan perwujudan negara hadir. Negara hadir, negara tidak boleh kalah. Negara tidak boleh kalah dengan para pengedar narkoba tersebut. Polri di sini adalah bagian dari aparat negara yang tujuannya seperti yang saya sampaikan dalam tupoksi yang ada di pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tadi. Kami sampaikan bahwa rilis kali ini dilakukan di beberapa TKP, di mana hasil pengungkapannya telah diamankan 19 tersangka. 19 tersangka kalau kita lihat di depan 17, di mana 2 tersangka menyusul diamankan tadi pagi, sehingga semuanya 19. Dengan total barang bukti 62,9 kg narkoba jenis sabu. Untuk lebih jelasnya, kami persilakan Bapak Direktur Tindak Pidana Narkoba untuk memberikan penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ramadan. Selamat sore rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita mengekspos pengungkapan kasus. Hasil dari yang disampaikan Pak Ramadan tadi adalah kegiatan kepolisian ditingkatkan di Pelabuhan Bekoni sebagai kegiatan seaport interdiction. Bagaimana mungkin rekan-rekan telah ketahui bahwa pelabuhan dari Bekoni ke Merak menjadi jalur utama transportasi narkoba dari Sumatera sebagai pintu masuk, baik yang dari Aceh, dari wilayah Sumatera Utara, Riau, dan Jambi
atau mungkin juga ada pintu-pintu lain pelabuhan rakyat yang tidak dapat diawasi secara maksimal oleh otoritas negara. Jadi kami memutuskan melakukan kegiatan rutin dan tingkatkan bekerja sama dengan Ditsatwa Bahar Kampori. Kami melibatkan anjing pelacak ya dalam mendeteksi kendaraan maupun orang yang melintas yang kami duga membawa barang terlarang narkoba. Lalu kami juga bekerja sama dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan. Diawali tanggal 20 September dan diakhiri kemarin tanggal 19 Oktober. Rekan-rekan sekalian, ada 4 kasus, 4 penangkapan pada periode ini. Rekan-rekan yang sudah dapat di bahan press release bahwa yang pertama itu adalah tanggal 24 September. Tanggal 24 September di mana ditemukan barang bukti, diamankan barang bukti dari seorang laki-laki RH. Tentunya ini berawal dari teknik yang kami lakukan, teknik penyidikan kami lakukan, dan kami berhasil menangkap 11 orang tersangka. Ya, semuanya ini berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, ya, di daerah Tangerang, Jakarta Selatan. Namun ada juga yang di Banten, ya. Jadi antara wilayah hukum Polda Banten dan yang lainnya kebanyakan di Polda Metro Jaya. Ya, rekan-rekan bisa lihat di bahan press release. Kami berhasil menyita totalnya itu 3.450 gram, ya, sabu, barang bukti sabu atau methamphetamine, ya, crystal ice. Kasus kedua, pengungkapan pada tanggal 28 September 2021 dengan 4 tersangka, 29 kg narkotika jenis sabu, kalau tidak salah yang ini, ya, yang ini. Ada 4 orang tersangka kami amankan. Awalnya kami menangkap 2 orang yang kami curigai, satu di dalam bis, yang satu lagi itu yang amankan kendaraan sedan. Lalu kami melakukan pengembangan dan penerimanya di salah satu hotel di Serang. Lalu kemudian kami kembangkan lagi dan kami berhasil menangkap pengendalinya yang berada di salah satu tempat di Jakarta, tepatnya di daerah Cipinang. Lalu kasus ketiga ini kami menemukan barang di salah satu jasa pengiriman barang inisial D, kami menemukan 10 kg di Lampung. Langsung tim pengembangan dan kami menemukan bahwa penerimanya adalah di wilayah Malang, Jawa Timur. Tim berangkat ke sana dan kami berhasil mengamankan tersangka 4 orang, ya, 4 orang, inisial SN, PHS dan NA, dan salah satunya ini adalah pengendali kurir atau pengendali kurir dari Sumatera ke Jawa. Namun terpaksa dilakukan penindakan karena pada saat ditangkap 3 orang dari 4 ini sempat melarikan diri, sehingga petugas mengejar dan syukur alhamdulillah bahwa semuanya berhasil ditangkap. Namun salah satu tersangka inisial DIS dilakukan tindakan keras terukur karena mereka melarikan diri, lalu hari dan salah satunya ketika tertangkap mencoba melarikan diri lagi dan melawan petugas, sehingga dilakukan tindakan keras terukur. Dan terakhir, seperti Pak Ramadan bilang tadi, baru tertangkap tadi malam pukul 02.30
Ya, jadi salah satu tersangka dalam perjalanan dibawa oleh teman-teman dari Subdit 1. Jadi semua tertangkap 4 orang. Di sini juga ada DPO. DPO ini sedang kami kembangkan, Mr. X. Nanti kalau perkembangannya kami laporkan. Kasus keempat, tanggal 2 Oktober 2021, kami berhasil menemukan 10 kg paket teh hijau, ya, sama, ya. Jadi yang rekan-rekan, saya kira rekan-rekan sudah terlalu sering melihat ini, bahwa paket teh hijau ini merupakan kemasan yang umum digunakan oleh jaringan narkotika, di mana tempat produksinya kami duga keras berada di negara Myanmar, ya. Jadi rekan-rekan yang lama meliput tentunya kemasan besarnya, kalau nggak teh hijau, Tupperware, itu seperti itu, atau kemasan lain. Tapi dapat kami sampaikan bahwa ini adalah dari jaringan berada di produksinya di salah satu negara bagian di Myanmar. Ulangi, salah satu provinsi di Myanmar. Lalu kami mengamankan 2 orang tersangka, L alias Y dan AN alias N. Ada 1 DPO juga, Mr. X-nya sedang dikembangkan. Total barang buktinya 10 kg. Jadi dari 4 pengungkapan ini berhasil disita 62,9 kg syabu atau metamfetamin dengan tersangkanya 19, jadi 17 tambah 2 terakhir ditangkap, dan terakhir tadi malam jam 2 pagi. Semuanya ini kami kenakan pasal tentunya berbeda-beda. Tidak ada penyalahguna, ya, tidak ada penyalahguna. Jadi pasal-pasal baik itu menguasai, mengedarkan, membantu, sampai dengan pasal-pasal penjeratan terhadap kejahatan yang terorganisir atau persekongkolan. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Ramadan. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Pak Direktur. Rekan-rekan, bila ada pertanyaan. Ini Pak Kasubdit Satwa mau bicara kali. Pak Marolop, silakan Pak. Pak Marolop Manik, silakan. Nggak usah. Rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan? Silakan ya. Tersangka kasus narkotika ini itu dijerat dengan pasal pencucian uang. Nah, pasal pencucian uang ini sebenarnya lebih efektif dijerat kepada kurir atau bandar-bandar narkoba itu. Satu itu. Terus yang kedua, mungkin ini di luar konteks Pak, kalau boleh masih yang soal temuan BPTK 120 triliun itu. Boleh mungkin. Jadi kan BPTK itu menemukan 120 triliun dari transaksi narkoba selama 5 tahun. Nah, dari 5 tahun itu ternyata ada 1.130-an. Itu gak cuma rekening perorangan tapi juga korporasi. Nah, lalu terakhir kan Pak Krisno bilang bahwa itu diserahkan kepada penyidik yang lain. Apakah Baris Krim Polri bakal mengambil peran untuk menyelidiki ke arah korporasinya atau ke arah perorangannya, atau bagaimana pembagiannya dengan penyidik yang lainnya itu? Baik, sangat setuju ya, bahwa terhadap bandar harus diterapkan tindak pidana pencucian uang supaya jerah. Jadi bagi kami, uang merupakan darahnya sindikat kejahatan terorganisir ya. Jadi sebenarnya latar belakangnya itu UN Convention di Geneva 1988. TPPU itu untuk narkotika, bukan tindak pidana lainnya gitu, tapi akhirnya dipakai semua. Jadi negara-negara dunia sepakat bahwa memang penerapan TPPU untuk kemiskinan. Nah, Pak Ayubi,
nanti saya laporkan. Yang pasti salah satu dari belakang saya ini bakal kena ada TPPU, bandarnya, pengendalinya. Ya saya nggak sebut namanya, tapi salah satu di belakang saya ini, dia mungkin nggak tahu. Ya salah satu nanti kita kasih tahu. Ya. Tapi yang kalau memang biasanya mereka kurir dan sebagainya, kami melihat juga perannya. Jadi kalau pengendali kurir dengan mengikuti follow the money, kami juga bisa mengetahui siapa sebenarnya mastermind dari suatu sindikat. Ya. Baik, pertanyaan kedua, temuan PPATK 120 triliun diduga hasil transaksi narkotika selama 5 tahun. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan secara tertulis, bahwa hasil pertemuan kami dengan PPATK, jadi yang disampaikan rekening ini sudah diserahkan sebelum pertemuan atau RDP dengan Komisi 3 antara PPATK dengan Komisi 3, dan itu sudah diserahkan ke penyidik lain. Jelas Pak ya? Sudah penyidik lain. Nah, bagaimana peran Polri? Nah, karena sudah diserahkan ke penyidik lain, saya kira Polri akan menerima kalau ada kasus-kasus yang baru lagi. Jadi kita sama-sama sepakat bahwa memang untuk memberantas peredaran gelap narkotika supaya lebih optimal adalah penerapan TPPU. Nah, terhadap khusus rekening yang 120 triliun lebih ini, Polri itu kalau ada analisa yang baru, kami menunggu. Nah, karena memang dari transaksi tadi yang 120 triliun lebih ini tidak ada ke penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri. Saya tegaskan ya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri. Artinya Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri sebagai penyidik beserta jajarannya itu kami belum menerima nih dari 120 triliun, tapi sudah diserahkan ke penyidik lain. Ya, begitu. Kalau diserahkan kepada kami, tentunya kami siap untuk tindak lanjut. Demikian Pak. Berarti tadi kan itu cukup banyak Pak, ada 1.339 rekening perorangan dan korporasi. Artinya penyidik lain ini nggak apa atau belum mau berbagi penyidikan atau gimana agar kasus ini cepat terungkap? Karena itu tidak sedikit banyak. Saya kira Pak Ayudi menanyakan ke PPATK atau penyidik lain tersebut. Jadi saya nggak mungkin berkomentar sesuatu yang bukan tugas saya Pak. Mohon maaf. Terima kasih. Ya, yang lain? Cukup ya? Silakan. Udah? Oke, baik. Sebenarnya Bakauni sebagai pintu masuk dari Sumatera ke Jawa bukan jalur baru. Udah lama banget. Oleh karena itu, kami akan mengusulkan perlunya mungkin interdiction terpadu gitu. Jadi bukan hanya dilakukan oleh Polri saja, tentunya melibatkan Satwa, Polda Lampung, Barreskrim, tapi perlunya di sana mungkin modernisasi peralatan dan sistem gitu. Jadi negara harus hadir sehingga alat-alatnya modern, dapat mencegah niat daripada pelaku untuk menggunakan pelabuhan Bekol ini untuk mentransitu barang terlarang narkoba ke Pulau Jawa, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua dari Pak Endra, ini adalah kasus yang tadi salah satu kasus ya, yang tadi saya sudah sampaikan. Saya ingat subditnya, itu subdit 1. Itu penemuan 10 kilo dulu dia. Kan Bapak, ini salah satu kasus.
Ya, kasus ketiga tadi yang saya bacakan ketiga, ya nanti Bang Pers ada Bapak-bapak. Nah, awalnya kami temukan adanya suatu pengiriman barang 10 kg sabu, lalu ditujukan kepada alamat di Malang, Jawa Timur. Tentunya kami melakukan pengembangan dan pada awalnya kami berhasil mengamankan 4 orang dan ada upaya melarikan diri. Tadi saya sudah sampaikan 3 orang dari 4 ini melarikan diri, 2 berhasil ditangkap, ya, 1 orang ada di belakang sini, ya, 1 apa 2 ya. Yang jaringan dari Malang itu mana? Namamu siapa? Puji, kamu sempat kabur nggak? Iya Pak. Iya Pak. Ya, ini yang sempat kabur bersama 2 temannya, ya. Jadi 1 temannya on the way ke sini karena tadi malam jam 2 pagi berhasil kami tangkap, dia kabur di Tuban, dan 1 inisial DIS terpaksa tindakan keras terukur karena waktu ditangkap melawan petugas lagi, mungkin mau kabur lagi, sehingga kami menganggap ini tindakan diskresi dan membahayakan jiwa petugas, sehingga sangat terpaksa dilakukan tindakan keras terukur. Demikian Pak Indra. Baik, yang lain cukup ya? Baik, kalau cukup kita akhiri. Terima kasih Bapak Direktur Tindak Pidana Narkoba, Bapak Brigjen Krisno Siregar. Terima kasih rekan-rekan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gagal di medan pertempuran, mari kita berlatih bersama. Kalau tidak mau pulang nama, di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini. NKRI